Mile. Yang anak SMP. Ya, jadi saya SMA. sambil rekam ini. Pulang kamar. Jadi cuma 75 pas tiap ada ibu tahun. ketua kelompok tuh, Iya. Ibu Sekar juga, karena ini ada aturan baru bahwa kenapa dana itu berkurang, tidak sesuai komponen, yang menyebabkan itu salah satunya terkait aturan perhitungan bantuan sosial yang baru. Jadi misalnya untuk anak SD itu kalau misalnya ada 2 orang dalam satu keluarga, satu saja. Oh, iya. Begitu juga anak SMA, kalau ada 2 dalam satu keluarga, hanya satu yang dibantu. Anak SMA juga begitu. Kalau untuk balita 2, kalau kemarin kan 4, sekarang 2. Jadi dibatasi 2 yang dibantu. Jadi kalau ada balita 3, hanya 2. Kemudian yang ibu hamil, kalau kehamilan ketiga sudah tidak dibantu, hanya sebatas kehamilan kedua. Begitu. Kemudian kalau lansia 1 juga, kalau kemarin 2, sekarang 1. Disabilitas juga 1. Oke. Hari ini saya berada di Desa Tuinasa, tepatnya di Agen Ewarung. Saya mendampingi proses penyaluran KPM PKH, sekaligus melakukan sosialisasi dan edukasi terkait perubahan aturan baru terkait perhitungan bantuan sosial PKH di tahun 2021. Hari ini saya berada di rumah Ibu Ketua Kelompok, sekaligus memastikan apakah dana PKH sudah cair dan sekaligus sosialisasi edukasi terkait perhitungan bantuan sosial PKH dalam satu keluarga di tahun 2021. Nah, jadi Mama Desmond, yang pertama penyebab kenapa komponen PKH itu tidak sesuai, salah satunya adalah terkait perubahan perhitungan bantuan sosial PKH di tahun 2021 yang baru. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan, untuk perhitungan bantuan sosial dalam satu keluarga, untuk komponen kesehatan ibu hamil dibatasi maksimal kehamilan kedua. Jadi ketika kehamilan ketiga itu berarti tidak dibantu. Kedua. Ya. Terus yang kedua, untuk anak usia dini atau balita, kalau kemarin itu di bulan Oktober itu 4 orang anak. Sekarang dibatasi hanya sebatas 2 anak untuk balita. Kemudian untuk komponen pendidikan anak SD dibatasi 1 orang anak. Jadi misalnya jika dalam satu keluarga ada anak SD 2 orang, artinya hanya 1 yang dibantu. Oke? Kedua, anak SMP kalau sama dengan SMA juga, jadi masing-masing hanya 1. Jadi kalau ada anak SMP 2 orang dalam rumah, hanya 1 yang dibantu. Kemudian anak SMA sama, kalau anak SMA ada 2, hanya 1 yang dibantu. Tapi kalau misalnya dalam satu keluarga ada anak SD 1, ada anak SMP 1, ada anak SMA 1, 3-3-nya dibantu. Oke, kemudian lansia dan disabilitas juga sama, 1 orang 1. Yang beranu. Iya, dibatasi 1 saja. 1 saja seperti. Kalau 2 lansia dalam rumah, 1 saja. Ya, seperti Nenek Aminah dan Iya. Janggo. Oke, kemudian yang disabilitas juga begitu. Kalau dalam rumah ada 2, 1 saja yang dibantu. Oke, makanya itu yang menjadi penyebab komponennya tidak sesuai. Nah, sekarang atas nama Ibu siapa itu? Ibu Yolanda Tokyo. Dia berapa dia terima? 220. Dia anak komponennya apa? Komponen Anak apa? SD berapa orang? 2 orang. Berarti hanya 1 saja yang Iya. dibantu. Sudah benar? Iya. Nanti kasih tahu sama anggota. Oke. Nah, demikian sosialisasi edukasi terkait perubahan bantuan sosial PKH di rumah Ibu Ketua Kelompok. Dan benar ada 1 KPM yang mengadu, melaporkan bahwa dananya tidak sesuai, dan setelah dicek dia mempunyai anak SD 2 orang, akan tetapi hanya diterima 225.000. Nah, itu artinya sudah benar bahwa hanya anak SD
1 orang saja yang dibantu karena ibu tersebut mempunyai anak SD 2 orang anak. Kemudian terkait dengan yang kekurangan tidak sesuai komponen. Yang pertama, untuk ibu hamil hanya kehamilan kedua. Toh, jadi kalau macam ada anggota mengeluh kurang, misalnya dia bilang dia hamil padahal dia kehamilan ketiga, berarti memang sudah sesuai. Anak balita kalau kemarin 4, sekarang 2 yang dibantu. Anak SD 1. Jadi kalau ada anak SD 2 dalam rumah, cuma 1 yang dibantu. Anak SMP sama juga. Kalau ada 2 dalam rumah, 1 aja. Anak SMA juga sama, 1. Lansia juga sama, 1. Disabilitas juga sama. Oke? Bisa mengerti begitu? Nanti sampaikan sama anggota ya? Oke. Pak, mau kemana lagi Ya. nih? Oke, hari ini saya sudah di Desa Uranusari dan bertemu dengan Ibu Ketua Kelompok di Desa Uranusari, sekaligus memastikan pencairan PKH, dana PKH itu sudah dicairkan, sekaligus sosialisasi edukasi terkait perubahan perhitungan bantuan sosial tahun 2021. Hari ini saya bertemu dengan Ibu KPM. Ibu KPM dari Desa Salukaya memastikan uangnya sudah diambil dan sudah sesuai dengan komponen. Nah, pemberitahuan untuk Ibu. Yang pertama, perhitungan bantuan sosial, perubahan perhitungan bantuan sosial. Ibu hamil kehamilan kedua saja. Kalau ada balita hanya 2 orang. Kalau 3 orang balita berarti hanya 2 yang dibantu. Anak sekolah 1 orang saja. Misalnya kalau anak SD ada 2 orang dalam rumah, hanya 1 yang dibantu. SMP juga sama. Hanya 1 yang dibantu, SMA juga sama, hanya 1 yang dibantu. Lansia, disabilitas juga sama, cuma 1. Oke? Oke, Pak. Hari ini saya berada di Desa Salukaya dan bertemu bersama Ibu KPM yang sudah mengambil dana PKH-nya di ATM dan sekaligus sosialisasi edukasi terkait perubahan bantuan sosial di tahun 2021. Ya, hari ini saya berada di Desa Meko, tepatnya di Agen Briling. Dan saya lagi melakukan pemantauan terkait penyaluran PKH dan juga BPNT. Dan hari ini saya bersama dengan ibu saya, KPM Desa Meko. Desa Meko kan Ibu? Ya. Sekaligus ingin memastikan apakah uangnya sudah sesuai dan sudah diterima, dan hari ini saya lihat sudah terima. Sekaligus ingin memberitahukan bahwa ada perubahan terkait bantuan sosial dalam satu keluarga. Jadi yang saya mau sampaikan Ibu, yang pertama, Bapak juga suaminya. Jadi nanti tolong sampaikan kepada ibu-ibu yang lain bahwa yang pertama untuk ibu hamil itu kehamilan kedua. Jadi kalau dia kehamilan ketiga sudah tidak akan dibantu. Jadi cuma sampai kehamilan kedua karena diintegrasi dengan program keluarga berencana. Yang kedua, untuk komponen balita, kalau kemarin itu 4 orang yang dibantu, sekarang hanya 2 orang. Jadi sampaikan sama ibu-ibu yang lain, kalau misalnya dia punya 3 anak balita lantas kurang, itu berarti yang dibantu cuma 2. Kemudian untuk komponen pendidikan anak sekolah, untuk anak SD, kalau dalam rumah ada 2 orang anak SD, hanya 1 yang dibantu. Jadi kalau misalnya ada anggotanya yang kurang uangnya, itu salah satu penyebabnya. Jadi kalau misalnya di anak SD-nya cuma 2, hanya 1 yang dibantu, berarti cuma dapat 225.000. Begitu juga dengan anak SMP dan anak SMA, hanya 1 juga, sama ya. Barangkali 2 SMP tetap 1. Tetap 1 yang dibantu. Kemudian lansia dan disabilitas juga sama, cuma 1. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan Ibu. Oke, bisa dimengerti ini Bu? Oke.
Halo. Ya, hari ini saya sudah selesai melakukan sosialisasi, edukasi terkait perubahan bantuan sosial PKH untuk tahun 2021, tepatnya di Desa Meko. Saya berada di Agen Briling bersama Agen Briling Bapak Janet. Ya, saya hari ini juga memastikan bahwa dana PKH-nya itu sudah dicairkan dan memastikan dana itu sudah sesuai dengan komponen PKH, sekaligus edukasi dan sosialisasi terkait perubahan bantuan sosial di tahun 2021. Hari ini saya berada di Desa Meko, tepatnya di muka Bank BRI, lagi memantau proses penarikan dana PKH. Saya bersama anggota saya, ada Ibu Ketua Kelompok, sekaligus memastikan apakah dananya sudah cair dan memastikan apakah dana PKH-nya ini sudah sesuai dengan komponen, dan sekaligus melakukan sosialisasi dan edukasi terkait perhitungan bantuan sosial PKH tahun 2021. Untuk komponen anak SD, kalau dalam rumah ada 2 orang anak SD, hanya 1 yang dibantu, makanya kenapa uangnya kurang, ya. Begitu juga kalau punya anak SMP, kalau dalam rumah ada 2 anak SMP, hanya 1 yang dibantu. Kalau misalnya SMA juga, kalau ada 2 dalam rumah, hanya 1. Makanya kenapa uang kurang? Salah satu penyebabnya adalah perubahan bantuan ini. Ya, saat ini saya berada di Desa Taipa, desa paling ujung di Kecamatan Pemana Barat. Saya bersama Ibu Ketua Kelompok PKH, sekaligus melakukan sosialisasi terkait perubahan bantuan sosial, perhitungan bantuan sosial PKH tahun 2021, dan juga ingin memastikan apakah KPM PKH sudah melakukan pencairan atau belum, dan memastikan dana PKH-nya itu sudah sesuai komponen atau belum. Penyebab komponen tidak sesuai komponen dia punya dana, untuk anak balita, kalau dulu 4, sekarang sisa 2 yang dibantu. Yang ibu hamil tetap juga kehamilan kedua, kehamilan ketiga tidak dibantu. Selanjutnya untuk komponen anak sekolah, anak SD, kalau dalam rumah ada 2, 1 saja yang dibantu. Jadi kalau di sini ada siapa yang ada di sini, kalau misalnya di sini di Taipa ada yang anaknya 2, anak SD, cuma 1 saja. Jadi mau kurang dari doi. Kedua anak SMP juga sama, 1 saja. SMA juga 1 saja. Jadi kalau ada yang 2 SMP atau 2 SMA, hanya 1 yang dibantu. Kalau misalnya dalam rumah ada balita, SD, SMP, SMA, ampa-ampa dibantu. Ampa-ampa kena masuk. Ya, masih di Desa Taipa. Saya masih melakukan sosialisasi, edukasi di daerah Taipa. Ada KPM saya di sini 2 orang. Sekaligus memastikan uang PKH-nya sudah dicairkan. Dan saat ini saya bertanya belum dicairkan karena baru ditahu hari ini. Dan untuk pemberitahuan untuk ibu-ibu bahwa ada perubahan bantuan sosial PKH untuk tahun 2021. Yang pertama, untuk ibu hamil tetap kehamilan kedua, ya, tidak berubah. Kehamilan ketiga tidak dibantu. Dan untuk balita, kalau kemarin 4 orang, sekarang sisa 2. Jadi kalau dalam rumah ada balita 3 orang, hanya 2 yang dibantu. Kemudian anak SD, kalau dalam rumah ada 2, 1 saja yang dibantu. SMP juga sama, kalau ada 2, 1 saja yang dibantu. SMA juga, kalau ada dalam rumah 1 saja yang dibantu. Kalau cuma 1 tetap dibantu 1. Iya. Kemudian lansia, kalau 2 orang dalam rumah lansia, 1 saja. Kemudian disabilitas, kalau 2 dalam rumah 1 saja ibu. Macam dia, 2 orang. Ibu Anibadasi 2 disabilitas, cuma 1 yang diterima. Nah, jadi itu yang kalau misalnya jangan kaget kalau misalnya kurang, bahwa aturan terbaru tahun 2021 seperti ini. Oke? Oke. Nah, demikian 2020. hasil sosialisasi terkait perhitungan bantuan sosial PKH tahun 2021 di Desa Taipa. Dadah, Ibu. Dadah.
Ya, saya berada di Desa Neko bersama Ibu siapa? Yolanda Barbie. Bu Yolanda. Barusan memantau proses pencairan dan hari ini dia mengatakan dananya tidak sesuai komponen karena mempunyai anak SD berapa? SD 2 orang, Itu balita 1. balita 1 orang. Yang diterima berapa? 910. 910. Jadi saat ini saya ingin memberitahukan terkait perubahan perhitungan bantuan sosial PKH untuk komponen anak SD. Itu kalau misalnya dia 2 orang, saat ini 1 orang saja yang dibantu. Begitu juga ada SMP, jika ada anak SMP 2 orang dalam rumah, hanya 1 yang dibantu. SMA juga sama. Nah, jadi kalau misalnya sekarang dihitung, ibu anak balita 1. Nah, balita 750 ditambah anak apa? SD 225. Berapa? 900 lebih. Berarti sudah betul ya. Nah, jadi hari ini telah dikonfirmasi dananya sudah benar. Tadinya belum ada perubahan dan sekarang sudah ada perubahan dan sudah diketahui oleh KPM saya. Oke. Jadi sudah jelas Ibu? Iya. Oke. Nah, jadi saat ini ada perhitungan bantuan sosial tahun 2021. Yang pertama, penyebab kenapa saldo sekarang agak berkurang. Yang pertama untuk ibu hamil, kehamilan kedua. Kalau dia hamil ketiga tidak dibantu. Balita 2 orang saja. Kalau kemarin 4 orang, sekarang 2. Anak SD, kalau dalam rumah ada 2, hanya 1 yang dibantu sekarang. Kalau anak SMP ada 2 dalam rumah, 1 saja yang dibantu. Anak SMA 2 dalam rumah atau 3, 1 yang dibantu. Lansia disabilitas sama, 1 semua. Jadi kalau sudah dapat 4, dia minimal misalnya punya balita 1, SD 1, SMP 1, SMA 1 dapat. Saya jual tadi jagungku. Ya, ini KPM saya, ketua kelompok. Ini hasil buminya, Rica. Ya. Semua jelek itu Pak. Ya. Manakah kamu? Angkat jagung. Pak, tinggal segini. Ini hasil bumi KPM PK, ketua kelompok Rica. Saya datang mengunjungi sekaligus memastikan pencairan PKH sudah diambil atau belum, dan ternyata sudah diambil dan sudah sesuai dengan komponen. Periode kan tidak sesuai komponen toh. Jadi aturan baru saat ini untuk perhitungan bantuan sosial 2021 itu ada perubahan. Yang pertama untuk ibu hamil, kehamilan kedua. Kalau dia hamil yang ketiga, dia tidak dibantu. Tuh. Nah, kemudian untuk balita maksimal 2 orang. Kalau dalam rumah balita ada 3 orang, hanya 2 yang dibantu. Untuk anak SD, kalau ada 2 orang dalam rumah, 1 saja yang dibantu. Nah, ibu anak apa SD berapa orang? 2. Berarti cuma 1 yang dibantu kan? Yang diterima berapa? 225. Nah, 225 kan ada potongan tuh. Nah, ini kan memang kemarin itu belum masuk. Toh, nanti ini baru dikasih masuk. Jadi sudah betul itu uang. Kalau dulu kan 2 terima toh yang SD 2 orang toh. Nah, sekarang ini ada perubahan, hanya 1 saja. Begitu juga kalau punya anak SMP ada 2, 1 saja yang dia terima. Begitu juga anak SMA, lansia sama, disabilitas juga sama. Bisa mengerti? Nah, jelas toh? Nanti kalau ada pertemuan lagi untuk pemutahiran, jangan lupa untuk fotokopi, kasih ulang sama ini, pas ketemu lagi langsung sekali dimasuk. Lalu kalau sudah diurus lalu di kartu kakak sudah masuk. Oke. Ya, demikian sosialisasi edukasi terkait perubahan perhitungan bantuan sosial PKH tahun 2021 di Desa Toinasa bersama KPM PKH Desa Toinasa. Oke. Ya, sekarang sudah pukul jam 5 sore. Saya sudah selesai melakukan sosialisasi edukasi terhadap KPM.
Dan saat ini saya juga akan kembali pulang. Ya, jangan lupa channel Budi Sometimes di Subscribe, like dan di share. Ya, sampai jumpa. Oke. Oke guys, habis bensin. Mau pulang, motor pok-pok bensin sudah habis. Jadi waktu sudah malam, ketemu dengan Om, mau minta bensin sedikit. Ini bensinnya. Berbagi supaya saya bisa pulang. Supaya bisa pulang di Tentena. Oke, ini bensinnya. Diisi. Oke. Ya, akhirnya bisa pulang. Bensin sudah ada. Ketemu saudara. Oke, lanjutkan perjuangan.